Terlebih dahulu sebelum saya berhomili, saya mau bertanya kepada operator apakah live streamingnya itu online dan baik? Baik, karena beberapa waktu itu selalu kami itu mendapatkan komplain dari umat bahwa live streaming itu tidak jalan dan tidak berjalan dengan baik. Lalu kami juga menyiapkan khotbah itu menjadi percuma karena memang tidak ada umat yang mendengarkan. Maka saya tadi bertanya terlebih dulu untuk bertanya apakah betul bahwa kalau kami itu berkhotbah ada yang mendengarkan. Saudara yang terkasih, karena live streaming oke, maka baik. Kalau tidak kan kami meneruskan dengan misa pribadi maksudnya. Kita melihat di sana Tuhan Yesus menegaskan kepada kita supaya kita itu lebih mawas diri dengan diri kita. Mawas diri artinya kita tidak mudah untuk mengadili orang lain, tidak mudah untuk berkomentar tentang orang lain, tetapi lebih melihat diri sendiri. Apakah kita itu sudah semakin lebih baik hari demi hari? Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sebetulnya mempunyai tanggung jawab untuk diri kita. Mengubah orang lain itu sulit. Lebih sulit lagi adalah mengubah diri sendiri sebetulnya. Kalau berkomentar tentang orang lain, bisa saja memojokkan orang lain menjadi sakit hati, bisa saja. Tetapi kalau kita melihat diri kita sendiri dan mengubah diri kita sendiri, ini sebetulnya adalah kunci untuk perbaikan diri. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa saja mendengarkan motivasi dari orang lain. Kita bisa saja juga membaca cerita-cerita yang membangkitkan kehidupan semakin lebih baik. Tetapi, apakah kita sudah memperbaiki kehidupan kita? Kadangkala selesai dengan komentar, oh motivasinya baik, oh cerita ini baik untuk perbaikan diri. Tetapi, apakah ada usaha untuk memperbaiki diri sendiri? Ini sebetulnya yang menjadi pijakan supaya kita bisa menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, kita ambil contoh konkret saja. Tindakan dosa yang dilakukan orang lain seringkali membuat kita juga mawas diri. Tetapi apakah kita juga berani untuk tidak melakukan dosa? Kadangkala kita justru memohon kepada orang lain untuk memaklumi diri kita melakukan dosa. Dengan antara lain dengan mengatakan bahwa ya kami kan masih manusia, maka kami bisa melakukan dosa itu. Berarti tampak bahwa kita ingin supaya tindakan dosa kita ini dimaklumi oleh orang lain. Berarti perbaikan diri kita justru tidak kita lakukan. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, maka Tuhan itu mengajak kita supaya kita bisa membangun kehidupan semakin lebih baik dimulai dari diri kita sendiri. Misalnya kalau kita tidak mau untuk orang lain mencuri dari kehidupan kita, diri kita, maka kita hendaknya juga jangan mencuri dari orang lain pula. Kalau kita mau untuk diampuni, maka kita harus berani untuk mengampuni. Nah, maka kita harus bisa melihat bahwa apa yang kita minta terhadap orang lain harus sudah bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan seperti itu, Tuhan menginginkan kita menjadi semakin lebih bijak. Bijak bukan arti pandai untuk berkata-kata, tetapi bijak dalam arti kita pandai untuk melakukan teladan yang indah. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita akan mampu untuk bisa membantu mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita kalau kita sudah bisa mampu untuk menyingkirkan balok dari mata kita. Maka tantangan paling utama adalah menyingkirkan setiap hambatan dan halangan yang ada dalam diri kita. Selamat merenungkan.
Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami supaya kami bisa melakukan hal yang indah dalam kehidupan ini. Memang sungguh sulit untuk membuat kami semakin lebih baik, karena kami harus berani untuk menyangkal diri kami. Kami harus berani untuk memikul salib kami sendiri, supaya kami mampu untuk bisa merasakan kebangkitan, untuk bisa merasakan kebaikan, untuk bisa merasakan juga kebijaksanaan-Mu bekerja dalam diri kami. Roh Kudus-Mu lah yang mengingatkan kami supaya kami mampu untuk memperbaiki diri kami terus-menerus setiap kali. Secara khusus kami juga mau bersyukur atas kelahiran seorang cucu, Ananda Olivia Adrina Alona. Semoga dalam proses pola asa ase asuh ia bisa bertumbuh berkembang sebagai pribadi yang Kau panggil untuk memberikan yang terbaik, yang terindah, tidak hanya untuk keluarga tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah yang berkasih, kami juga bersama dengan keluarga yang mohon hari ini untuk menyerahkan saudara kami yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, Justinus Joko Srianto, yang 16 bulan lalu telah Kau panggil. Semoga Engkau menggabungkan dirinya dalam persekutuan orang kudus-Mu di surga. Allah, kami juga mohon sejenak berdoa untuk ujub-ujub pribadi kami kepadamu. Itulah doa yang kami ungkapkan kepadamu ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkan semuanya itu dengan pengangkatan Kristus Tuhan dan pengantara kami.